Oke, jadi pada pengantar proses stokastik ini, ya, apa sih yang akan kita pelajari? Ya, kemarin Pak Irlan mengajarkan pengantar teori peluang. Sekarang pengantar proses stokastik. Oh, berarti ada bedanya antara teori peluang dengan stokastik. Ya, oke. Nah, jadi bedanya apa? Ya, eh proses stokastik itu menggunakan peluang dalam perhitungan, ya. Stokastik itu menggunakan peluang dalam perhitungan. Oke. Tapi dia itu lebih fokus ke proses, ya. Jadi kita akan mempelajari jika prosesnya seperti ini, maka perhitungan peluangnya seperti apa? Seperti, ya. Jadi kalau sebelumnya di PTP kalian ngitung peluangnya aja, tapi kalau di proses stokastik, ya, kita akan menghitung atau mencari, ya, nilai peluang, ya, atau nilai lainnya berdasarkan peluangnya gitu, ya. Oke, tapi kita lihat dulu prosesnya. Kalau prosesnya seperti ini akan berbeda. Kalau prosesnya seperti ini akan berbeda. Seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi mungkin kalau misalkan akan lebih mudah kalau misalkan kalian mungkin masih ingat, ya, rumus untuk menghitung jarak tempuh suatu benda, ya, jika dia dijatuhkan dari keadaan dia, ya. Oke. Nah, di sini rumusnya adalah S itu jarak, ya. Jarak tempuh benda, ya, yang dijatuhkan, ya, itu sama dengan setengah dikali G itu apa? Gravitasi, ya, dan T kuadrat, T itu apa? Waktunya, ya, biasanya dalam detik, ya. Jadi kalau misalkan kalian berdiri misalkan kalian berdiri di Burj Khalifa gitu, ya, terus kalian menjatuhkan suatu benda gitu, ya. Nah, ya, berapa jarak tempuh benda itu, ya, selama T selama waktu T, ya. Kalau misalkan di sini, ya, rumus S sama dengan setengah G T kuadrat, ini adalah rumus ini disebut juga dengan model matematika, ya. Nah, model matematika itu, ya, adalah model deterministik yang memprediksi suatu hasil dari serangkaian keadaan tertentu, ya. Oke. Nah, jadi matematika identiknya itu dengan deterministik, ya, deterministik. Kenapa sih deterministik? Ya, ya, karena ini mah jelas, ya. Kalau misalkan kita menjatuhkan benda di bumi, ya kan, maka G-nya adalah 9,81, biasanya dibulatkan dari jadi 10 gitu, ya. Oke. Dan ya, kita tinggal masukkan T-nya, ya kan? Berapa sih waktu tempuh untuk 2 detik? Nanti kita 2 pangkat 2 berarti 4, kan, ya? 4 kali 9,81 berarti berapa meter gitu, kan? Ya. Nah, itulah yang didapatkan jarak. Oke, jelas kan? Kalau ini mah deterministik, ya. Nah, deterministik kenapa? Karena kita sudah tentukan bahwa di sini, ya, G-nya adalah 9,81 gitu, ya. Dan pengalinya atau pembobotnya adalah setengah. Oke. Nggak, Pak, saya mah pengen seperempat, nggak bisa, udah tentu seperti ini, ya kan? Pak, pembobotnya saya ingin seperdelapan, nggak boleh, ya kan? Karena udah dideterminis, udah ditetapkan, udah dipastikan bahwa pengalinya adalah setengah. Oke, pengalinya adalah setengah. Nah, jadi model S sama dengan setengah dikali dengan G dikali dengan T kuadrat, itu adalah model deterministik yang pernah kalian pelajari di rumus yang kalian dapatkan di SMA kelas 10. Oke, tapi yang kalian dapatkan adalah
Kalau udah gini-gini ya, ya kan? Rumus apa jatuhnya benda ya ini S sama dengan setengah GT kuadrat sehingga kalian syukur-syukur kalau ngerti ini dapat dari mana gitu ya. Tapi ya ada juga yang caranya yang ngapalin gitu. Rumusnya itu gini gitu ya. Oke. Rumus apa untuk menghasilkan energi itu sama dengan ini kali ini. Ya kalian hafalin juga gitu ya. Tapi di sini kita akan mulai ya belajar bagaimana untuk mendapatkan suatu model yang seperti halnya rumus seperti ini gitu ya berdasarkan keadaan-keadaan atau proses tertentu. Oke, kita akan belajar ya. Tapi kalau misalkan rumus-rumus yang sifatnya deterministik mah mungkin akan tidak akan bisa kita modifikasi gitu ya kecuali ya kalau misalkan kita ya benar-benar menemukan rumus yang salah gitu ya. Oke, jadi ya itu mah bagian orang fisika lah atau bagian orang apa orang kimia gitu ya. Oke, nah tapi ya kita akan mendapatkan persamaan seperti ini ya, persamaan seperti ini ya. Nah tapi nanti persamaannya akan kita pertimbangkan berdasarkan prosesnya ya dan mempertimbangkan yang namanya pelu peluang ya. Jadi akan pertimbangkan peluangnya ya dan prosesnya bagaimana ya. Oke. Nah, di sini yang mempertimbangkan prosesnya bagaimana ya, membuat model atau membuat persamaan seperti ini gitu ya. Yang mempertimbangkan prosesnya bagaimana dan mempertimbangkan nilai peluangnya kita sebut dengan pemodelan stokastik. Oke. Nah, jadi kata stokastik ini, kenapa sih kata stokastik? Sebenarnya diambil dari kata Yunani yang berarti acak. Ya. Ingat, sebelumnya kita bisa mendapatkan nilai peluang kalau variabelnya variabel acak. Ya, variabelnya variabel acak. Oke. Jadi di sini kata stokastik itu berarti acak atau kebetulan. Ya. Berarti itu ya ada hubungannya dengan nilai-nilai peluang, ya. Oke. Nah, antonimnya ya adalah antonim dari stokastik itu adalah deterministik, ya, atau pasti. Oke. Nah, jadi kita akan menghitung sesuatu dari membuat model gitu ya, membuat model ya dari sesuatu yang bersifat acak. Oke. Seperti itu. Nah, jadi pemodelan stokastik ini model stokastik ini memprediksi serangkaian hasil yang dibobot oleh kemungkinan atau nilai peluang ya. Jadi nanti nilai peluangnya bagaimana itu akan menjadi pembobot dalam membuat model ya. Nah, jadi misalkan ya untuk kalau kita melantunkan koin gitu ya. Nah, di situ uh, bobot untuk angka atau gambar dari koin yang dilantunkan itu mempunyai peluangnya setengah. Biasa ini. Ya kan? Kalau dadu peluangnya seperenam ya untuk mendapatkan setiap angka. Gitu ya. Nah, jadi nanti nilai-nilai peluang itu yang akan kita pertimbangkan menjadi pembobot untuk pembuatan model. Ya, menjadi pembobot untuk pembuatan model. Nah, jadi kalau yang sebelumnya mana? Nah, nah kalau rumus ini ya pembobotnya adalah angka setengah ini ya, udah fix dan x-nya udah fix yaitu g ini ya. Kalau x kan variabel acak gitu ya. Kalau variabel acak kan nilainya itu bisa berapa aja, ya kan? Kalau G ini nggak nilainya nggak bisa
berapa aja ya udah nilainya 9,81 itu bukan variabel acak ya seperti itu ya makanya ini model deterministik ya oke nah jadi nanti juga kita akan dalam proses stokastik ini ya nah jadi kita akan mempertimbangkan waktu dan x ya kita akan lihat nanti ya oke slide. Oke, sebelumnya pembobotnya dulu ya, yang tadi yang setengah tadi, kalau tadi kan pembobotnya setengah, fix setengah ya, nggak boleh diganti-ganti, ya kan? Seperti itu kan, ya. Nah kalau kita ya nanti pembobotnya itu ya bisa disesuaikan berdasarkan nilai peluang, ya, berdasarkan nilai peluang. Jadi, nah sekarang prinsip penentuan nilai peluang ini ya dalam stokastik, jadi ada tiga hal ya ini hampir sama aja dengan dengan yang PTP kemarin tapi kita kalau PTP kemarin kan ada yang klasik ada yang statistik ada yang subjektif gitu ya oke nah kalau ini dari uh, ditinjau dari sisi nilainya yang didapatkan gitu ya oke ada prinsip hasil yang mungkin sama prinsip hasil yang mungkin sama itu ya kayak Anda melantunkan koin ya oke itu setengah ya terus kalau misalkan Anda melantunkan dadu ya itu 1/6 gitu ya oke nah itu kalau misalkan Anda mengambil 1/6 ya itu adalah prinsip frekuensi relatif ya oke jadi kita mengambil bola mengambil satu bola dari 6 bola gitu kan frekuensi yang kita ambil berapa 1 ya frekuensi banyaknya bola berapa 6 ya jadi itu adalah frekuensi relatif 1/6 gitu kan ya oke nah terus uh, berapa peluang seorang perempuan membeli motor sport ya. Nah, berarti di sana kita akan melihat berapa frekuensi perempuan yang membeli motor sport gitu kan ya dibagi dengan keseluruhan yang ya mau laki-laki kayak mau perempuan kayak yang membeli motor sport gitu ya itu adalah peluang perempuan yang membeli motor sport seperti itu ya oke nah jadi apa yang saya sampaikan tadi ya frekuensi ya kan frekuensi jadi di situ prinsip frekuensi relatif jangka panjang ya lalu ada prinsip pembuatan peluang atau probabilitas secara subjektif sorry yang kedua ini prinsip frekuensi relatif jangka panjang itu juga berlaku untuk yang PDF atau PMF ya probability mass function atau probability density function. Oke, okay? Jadi yang kalian pelajari yaitu adalah prinsip frekuensi relatif. Ya, oke. Okay? Nah, yang terakhir adalah yang ketiga pembuatan peluang atau probabilitas secara subjektif biasa ini, Mbak. Ya, oke. Okay? Jadi ditentukan oleh ahli atau peneliti ya. Oke, okay? Seperti itu. Next. Nah, apa itu proses stokastik? Ya, proses stokastik adalah variabel acak XT, di situ ada indeks T-nya. Ya. Kalau misalkan sebelumnya dalam PTP itu X aja tanpa ada T-nya. Kalau di sini X-nya bergantung pada T. Ya. Jadi variabel XT ya. Biasanya X indeks T atau penulisan lainnya X dalam kurung T. Ya. Oke. Nah, dengan T adalah parameter ya, parameter untuk setiap T kecil itu adalah elemen dari T besar. Ya. Jadi nanti ada space atau ruang atau jarak untuk T kecil gitu ya. Sebanyak sebanyak T besar gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita ini adalah
ini adalah periode T gitu ya. Ini adalah periode T, berarti di sininya 0, di sininya adalah T besar, berarti T itu ada di antara ini sampai sini. T kecilnya, sorry ya. T kecilnya ada di. T kecilnya bisa di sini, atau T kecilnya bisa di sini, atau T kecilnya bisa di sini, ataupun bisa di sini gitu. Oke, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, T ini pada kasus umumnya T ini merupakan unit waktu yang bersifat diskrit. Umumnya T itu unit waktu ya yang bersifat diskrit. Tapi bisa aja waktu yang bersifat kontinu. Ya, misalkan ya berapa antrian yang ada di bank setelah buka selama 1 jam. Ya, 1 jam di situ adalah waktu, ya. Tapi kita sebut diskrit karena ya kita udah jelas di sini kalau misalkan ini jam bukanya bank itu bukanya misalkan jam 8, ya. Maka di sini adalah jam 9. Jadi nolnya ini jam 8 gitu kan. Ini jam 9, terus ini jam 10, ini jam 11 gitu kan, ya. Oke. Nah, ini adalah satu periode waktu yaitu 1 jam. Ini adalah periode waktu kedua, ini adalah periode waktu ketiga. Di sini nggak ada definisi periode waktu ke 4,5, nggak ada. Ngerti kan? Nggak ada definisi periode waktu ke 7,1/4. Ngerti kan? Ya. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan dia itu bank bukanya itu dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tutupnya jam berapa? 16. Ya. Berarti dia itu periode waktunya itu 8 jam. Jadi nanti untuk setiap periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5 sampai periode 8. Ya. Oke. Nah, karena 1, 2, 3, 4, 5, 8 berarti itu sifatnya diskrit. Oke. Nah, jadi di sini walaupun waktu ya, tapi tidak selalu diskrit. Ini umumnya ya. Umumnya indeks T itu merupakan unit waktu yang bersifat diskrit. Tapi T itu bisa unit lainnya selain unit waktu ya. Oke. Bisa juga sifatnya kontinu. Kita nanti akan lihat kalau kontinu gimana, kalau apa. Nah, lainnya pada kasus pelantunan koin kan nggak ada waktu, ya kan? Ya, biasanya T itu merupakan ya hasil sari lantunan yang berurut, ya. Jadi lantunan pertama T-nya itu ada, lantunan kedua, lantunan ketiga. Berapa peluang keluar mendapatkan muka setelah berapa peluang mendapatkan angka setelah lantunan kelima. Nah, lantunan kelima itu jadi T-nya di situ. Bukan waktu kan, tapi banyaknya lantunan. Oke. Kalau kemarin di PTP banyaknya lantunan itu dilambangkan dengan N, ya kan? Nanti juga ini T-nya akan jadi N. Kita lihat nanti. Ya, oke. Jadi yang bergantung terhadap X ini tidak harus waktu, ya. Walaupun kalau misalkan nanti kalian belajar teori antrian, larinya ke waktu, ya. Berapa banyaknya yang mengantri setelah 5 jam 45 menit, misal. Seperti itu ya, larinya ke waktu. Tapi kalau misalkan dalam dalam inventory, ya, dalam case inventory itu bisa waktu, ya, berapa jumlah barang yang rusak diproduksi setelah mesin bekerja 2,5 jam misalkan, seperti itu. T-nya bisa waktu, tapi T-nya juga bisa banyaknya hasil produksi, ya. Berapa barang yang rusak setelah mesin memproduksi 100 unit barang. Seperti itu ya. Oke. Jadi
Ya kalau lantunan koin mah mungkin tidak applicable gitu ya. Kapan kita melantunkan koin gitu ya untuk case tertentu gitu kan? Ya. Tapi mungkin akan lebih enak ketika itu ada di kasus inventory gitu ya. Oke, ketika kasus inventory ini T-nya itu adalah banyaknya produk yang diproduksi oleh suatu mesin, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, hal lainnya juga T itu mungkin juga merepresentasikan jarak dari titik asal dengan XT yang menunjukkan jumlah cacat dalam interval 0 sampai T sepanjang kabel atau jumlah mobil kecelakaan sepanjang jalan raya. Jadi di sini misalkan ini pernah uh, dilakukan gitu ya untuk mendeteksi kerusakan, peluang kerusakan untuk kabel optik bawah laut, ya. Oke. Jadi kabel optik ke bawah laut itu kan jauh banget gitu ya, dari Jawa ke Kalimantan kan pakai serat optik bawah laut itu, ya, nggak pakai tiang gitu. Kalau pakai tiang gimana caranya ya? Tapi ya seperti itulah ya. Nah, jadi dalam setiap kilometer kabel gitu ya, berapa peluang ada satu rusak, ada satu titik rusak gitu ya, ada bagian yang rusak. Jadi biasanya kalau misalkan di sini ini adalah kabel bawah laut, misalkan di sini nol, di sini kabel bawah lautnya ke dari Jawa ke Sumatera misalkan, ya, dari Jawa ke Sumatera. Jadi dari Jawa ke Sumatera berapa kilometer ya? Anggap aja 40 kilometer gitu ya. Oke, bawah lautnya gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada 1 kilometer pertama, 2 kilometer gitu kan ya. Oke. Nah, setiap kabel itu panjangnya adalah 1 kilometer, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan identifikasi berapa titik kerusakan setelah 2 kilometer, ya. Berapa titik kerusakan setelah kabelnya sepanjang ini misalkan ini 3, ini 4 kilometer, ya. Nah, berapa peluang adanya kerusakan di kabel bawah laut sepanjang 4 kilometer, ngerti kan? Ya. Nah, mungkin kerusakannya ada di sini, ada di sini, oh berarti 2, ya. 2 kerusakan, berapa peluang terjadi 2 kerusakan di 4 kilometer kabel bawah laut. Itu yang akan kita cari, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini T-nya adalah jarak. T-nya adalah kilometer itu, ya. Bukan waktu lagi. Jadi T ini fleksibel, ya. Tidak harus waktu, walaupun seringnya waktu, ya. Oke, umumnya. Tapi nggak harus waktu. Bisa banyaknya produksi, bisa jarak, atau kalau misalkan sepanjang jalan raya, misalkan dari Jakarta menuju Bandung ini dari 0 sampai 150 kilometer, ya. Oke. Nah, ini gerbang tol Cileunyi misalkan, ya. Yang ini gerbang tol apa? Nol itu di mana ya? Di Jakarta oleh pokoknya ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, di sini kan ada setiap kilometernya tuh, gitu kan? Ya. Dan sering terjadi kecelakaan, misalkan di sini ada satu, tapi di sini banyak. Soalnya ini adalah antara kilometer 90 sampai kilometer 100 itu banyak tanjakan dan turunan dan belokan, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi ya ini adalah berapa peluang apa? Jadi di sini ada peluang di mana ya per kilometernya itu distribusi kecelakaannya berbeda-beda gitu kan? Ya. Nah, nanti ada juga kita akan pelajari ya. Kalau distribusi nanti di proses Poisson itu akan kita pelajari ya. Bagaimana kalau di sini peluang kecelakaannya kecil, di sini kecil, di sini lumayan agak gede, tapi di kilometer ini gede banget. Misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti kita setelah mobil menempuh 100 kilometer berapa
bagaimana cara meminimalisir kecelakaan mobil itu, gitu ya. Nah, biasanya ya berarti kita fokusnya, oh ternyata di sebelah sini nih yang jadi banyak kecelakaannya. Berarti di sini harus fokus bagaimana untuk mereduksi terjadinya kecelakaan di daerah itu. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu biasanya ya kita bisa hitung juga dengan proses stokastik. Ya, kita bisa dapatkan modelnya. Ya, nah di situ jumlah kecelakaan mobil di sepanjang jalan raya. Jadi di sana T-nya adalah kilometer atau jarak. Ya, oke. Seperti itu. Jadi T-nya tidak hanya waktu, walaupun di sini dilambangkan dengan T, karena lambang T itu kan biasanya dari time, ya kan? Tapi T-nya tidak hanya waktu, sebenarnya itu bisa jarak, ya, bisa juga banyaknya produksi, ya. Oke. Nah, proses stokastik dibedakan oleh ruang keadaannya atau himpunan kisaran T tadi, ya. Oke. Himpunan kisaran T tadi untuk antrian T-nya itu adalah waktu. Dengan himpunan kisarannya antara jam 8 sampai tadi jam berapa? 16. Seperti itu kan? Ya. Jadi dia itu T besarnya itu sampai jam 16 ya. Atau dari 0 sampai 8. T besarnya adalah 8 ya. Oke. Ya, oke, nilai T yang mungkin untuk variabel acak XT gitu ya. Oke. Jadi dan berdasarkan kebergantungan di antara nilai-nilai variabel acak XT. Jadi kita akan lihat kalau misalkan kita dalam antrian, ya, dalam antrian, berarti T-nya adalah waktu, ya, waktu ya. Oke, ini kalau di sini 0, berarti 0 itu jam 8 pagi, di mana bank itu buka, ya. Oke, di sini ada 8, ya, di sini 8, gitu kan, ya. Ini setelah 8 jam buka, gitu ya, berarti ini 8 di sini sebenarnya jam 16. Oke, nah di sini kalau misalkan 1 jam pertama di sini ada 2 orang yang ngantri, ya, dan 1 jam kedua misalkan ini sampai ini jam 9 berarti ini jam 10 ya, oke, ada 2 orang yang ngantri juga, ya. Nah banyaknya antrian di sini akan menjadi 3, padahal waktunya padahal dia itu yang datangnya itu sama 2 gitu, ya. Yang misalkan yang datang di jam pertama 2 orang, jangan 2 lah. Biasanya pelayanan bank itu, nah di sini 5 orang misalkan ya, oke, masuk ke sini 5 orang, gitu ya, oke, masuk ke sini 5 orang juga. Padahal setiap jam itu 5 orang loh, ya. Tetapi karena dalam 1 jam bank itu bisa memproses 4 orang, berarti di sini yang antrinya ada 1, oke. Benar nggak ya? Nah, karena di sini ada yang antrinya ada 1, itu akan berdampak kepada 5 orang yang datang di sini kan? Ya kan? Kan jamnya banknya hanya bisa melayani 4 orang, berarti di sini jadi 2, di sini jadi gede lagi, besar lagi, dan ya di sini jadi 2, di sini ada 2 sisa, ini jadi 3 gitu kan? Ya, oke, dan seterusnya. Justru makin ke sini akan makin banyak, ya kan? Makanya jam itu sebenarnya waktu operasinya sampai jam berapa? Sampai jam 4, tapi biasanya jam 2 udah nggak nerima antrian lagi. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ya karena dampaknya seperti ini. Ya, yang mana X yang ketiga, ini kan X yang ketiga nih, time yang ketiga kan ada di sini kan? Ya, ini untuk X T1 gitu kan? Ya, ini untuk X T2 gitu ya. Oke. Nah, kayaknya mendingan diubah ininya. Ke sini, sini. Nah, ya. Jadi di sini ini adalah X untuk T, T-nya sama dengan 1 gitu kan? Ya. Di sini adalah untuk T-nya sama dengan 2 gitu kan?
Di sini untuk T-nya sama dengan 3, yang mana T2 itu dipengaruhi oleh kondisi pada saat T1. Jelas kan? Ya. T3 juga dipengaruhi oleh kondisi pada saat T gitu. Ya. Jadi di sini uh, proses stokastik dibedakan oleh ruang keadaannya atau himpunan kisaran nilai T-nya kalau di sini adalah time ya. Di sini yang mungkin untuk variabel acak XT dan berdasarkan kebergantungan di antara nilai-nilai variabel acak XT. Ya, ada kebergantungan. Oke. Nah, nanti lebih jelasnya lagi ketika kita belajar tentang rantai Markov. Ya. Kenapa disebut rantai? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ya. Kenapa enggak tali Markov gitu ya? Atau apa gitu ya? Tambang Markov kayak kok rantai Markov? Kita akan lihat ya. Oke, karena adanya kebergantungan antar X, T. Ya. Nah, terus sekarang ya, misalkan T adalah rentang waktu yang diminati. Oke, notifikasikan T itu adalah T kecil adalah elemen dari T besar. Untuk waktu kontinu, nah berarti di sini T itu kita biasanya kita menotasikan sebagai T kecil, tadi ini T kecil 1, T kecil 2 gitu ya. Oke. Itu kalau waktunya, variabel waktunya kontinu. Oke. Kalau variabel waktunya itu diskrit, kayak yang ini, T1, T2, T3-nya ini diskrit kan? Ya, diskrit kan untuk satu periode kan? Ya. Berapa jumlah antrian setelah periode ketiga, berarti setelah 3 jam. Berapa jumlah antrian setelah 4 jam, berapa antrian setelah 5 jam. Ya, itu kita biasanya melambangkannya dengan N untuk diskrit. Ya, makanya yang tadi, yang kalau misalkan banyaknya yang rusak dari 1000 produksi, mungkin nggak produksinya ada 1000,5. Nggak mungkin. Kalau itu udah jelas-jelas diskrit kan, T-nya kan, ya kan? Makanya untuk produk tadi kita karena jelas-jelas diskrit, lambangnya jadi N bukan T. Jelas kan? Jadi tetap N, nggak harus dirubah T. Ya, oke. Dari 7 kali lantunan koin, berapa banyak dapat angka? Ya. Nah, 7-nya itu adalah T atau N? N. Ya. Dari 3 kali lantunan koin, berapa banyak dapat angka? Berarti 3-nya N. Kita lambangkan dengan N gitu kan? Ya. Oke. Begitupun waktu itu nggak selalu T. Ya. Kalau misalkan untuk periode waktu pertama, berarti N di situ. Periode waktu kedua itu N. Tapi kalau kita bicara berapa peluang yang antrinya ada 3 orang setelah bank buka selama 1 jam 70 menit. Berarti itu kontinu. Ya, berarti T. Berapa peluang terjadinya kecelakaan di ruas jalan tol itu pada setelah 2,347 kilometer. Berarti itu kontinu, itu juga T. Jelas ya? Oke. Jadi kita harus bisa membedakan T ini ya. Himpunan T ini kita harus bisa bedakan. Ingat ya, kita harus bisa bedakan himpunan T ini, harus bisa mengidentifikasi apakah himpunan T besarnya itu diskrit atau itu dulu ya. Karena nanti ada treatmentnya. Untuk diskrit bagaimana, untuk kontinu bagaimana. Seperti ya, kita harus bisa membedakan mana diskrit. Kalau diskrit, oh ini T-nya diskrit. Jadi kalau T-nya diskrit harusnya gini. Oh ini T-nya kontinu. Kalau T-nya kontinu harusnya gini. Seperti itu ya. Ya samalah sama kemarin ya peluang ya. Kalau diskrit, dia itu nilai ekspektasinya adalah sigma gitu ya. X dikali PDF-nya, PMF-nya gitu kan. Ya. Kalau kontinu, nilai ekspektasinya adalah integral X dikali PDF-nya gitu kan. Sama ini juga.
ya. Jadi nanti ada treatment yang berbeda untuk T diskrit dan T kontinu. Biasanya T diskrit, apa elemen dari set T besar ini untuk diskrit kita lambangkan dengan N, dan elemen untuk set T besar untuk kontinu kita lambangkan dengan T kecil. Oke, seperti itu. Oke, sehingga di sini keluarga variabel acak dan penulisannya pun beda, ya. Kita membedakan penulisan, ya, dalam stokastik itu. Kalau dia itu kontinu, ya, maka penulisannya adalah X dalam kurung T seperti, ya. Jadi kayak tulisan fungsi gitu, ya. Jadi ya kayak fungsi X dalam kurung T, ya. X untuk T berapa gitu, ya. Oke. Ya sama aja sama fungsi, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita datanya apa ini? Diskrit, maka penulisannya pun seperti ini. X indeks N. Gitu, ya. Oke. Jadi kita membedakan penulisan untuk memperjelas bahwa dia itu kontinu atau diskrit. Oke. Nah, ini dibiasakan, jadi nanti kalau misalkan kita ketemu dengan X dalam kurung T, oh berarti ini adalah perhitungan X untuk T-nya kontinu. Tapi kalau misalkan X indeks T, lah bisa aja indeksnya jadi T gitu, ya. Oke, berarti itu T-nya adalah diskrit. Tapi kita akan sebisa-bisanya jangan T gitu, ya, X indeks N gitu, ya. Tapi kalau N-nya dipakai kan nggak bisa gitu, ya. Bisa yang lain lagi gitu. Oke. Jadi kalau untuk kontinu dalam kurung, kalau untuk diskrit biasanya kita indeks pakai. Oke. Nah, hal ini dikenal sebagai proses stokastik gitu, ya. Oke. XT atau X dalam kurung T atau X indeks N disebut dengan ruang keadaan. Jadi ini disebut dengan ruang keadaan, ya. XT atau XN ini disebut dengan ruang keadaan, dan T ini, T besar ini disebut dengan ruang parameter. Oke. Jadi kenapa sih disebut ruang? Ya karena nanti ya gini, ada untuk T tertentu yang mana T itu adalah elemen dari T besar yang ini nih, ya kan? Ya, oke. Atau N itu elemen dari T besar, ya. Kalau misalkan kita akan apa? Misalkan itu kamu yang ngantuk, siapa namanya? Supaya nggak ngantuk, ya, kamu siapa namanya? Atika. Oke. Nah, misalkan kita mau mencari Atika gitu, ya. Tentu kita harus mencari ruangnya kan, ya. Atika ada di ruang 2 di ruang 108 di sini, ya. Nah, terus Atikanya di mana? Oh, sebelah sini. Gitu, ya. Kalau kita tidak menentukan ruang di mana Atika itu berada, ya, kita bisa aja ke perpustakaan kemana gitu. Ngerti kan? Ya. Kita harus ada ruang, ya. Ruang untuk antrian tadi di apa? Ruang waktu, ya. Oke. Kalau waktu enggak sih, bukan ruang. Misalnya kalau ruang itu 2 dimensi, ya. Sorry, tiga dimensi, ya. Oke, jadi ya kan 3 dimensi lebih general lah, ya, daripada 2 dimensi atau 1 dimensi, ngerti nggak? Ya, oke. Kalau kalau 3 dimensi kita sebut space atau ruang, gitu, ya. Jadi sebenarnya si T itu bisa dalam 3 dimensi, si T besar itu, ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita menentukan mikroba di air laut, ya, untuk ketinggian berapa, untuk latitude berapa, untuk longitude berapa gitu, ya. Sorry, bukan mikroba lah. Yang pernah saya teliti itu adalah itu gempa bumi, ya. Titik apa? Kan itu ada latitude, ada longitude, ada kedalaman, ya kan? Ada kedalaman, ya. Nah, nanti
Dimensi keempatnya ada magnitudenya berapa? Ya, dimensi keempatnya. Jadi itu disebut dengan point proses, itu tentu dalam ruang, ya, setidaknya dalam ruang. Oke, nah jadi di sana ya kita sebut ruang keadaan karena si X itu ya bisa dia itu berada di batasan-batasan apa gitu kan, ya batasan-batasan tertentu. Begitupun si T ini disebut dengan ruang parameter karena tentu dia itu berada dalam batasan 0 sampai T. Kalau misalkan ini sebenarnya garis ya, oke, bagian dari ruang ya, oke. Kalau dua dimensi plane, gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya lupa. Apa ya? Plane atau apa ya? Ya, bahasa Inggrisnya plane. Oke, oke, ya. Jadi disebut dengan XT atau XN ini disebut dengan ruang keadaan, ya, oke, bukan variabel ya. Biasanya kita sebutnya ya, bukan variabel X ya, tapi ruang keadaan ya, biasanya kita sebutnya. Walaupun ini acak, sifatnya kayak variabel acak juga, ya, sifatnya variabel acak, mempunyai sifat-sifat variabel acak. Tapi kita sebut ruang keadaan. Dan yang ini kita sebut dengan ruang parameter, ya. Nanti kita setelah ketemu ketemu contoh kasus akan lebih jelas lah. Kenapa itu disebut ruang keadaan, ya? Karena nanti nilai X untuk keadaan tertentu. Nah, gitu. Makanya disebut ruang keadaan. Ya, oke. Okay. Kalau T disebut ruang parameter karena nilai X untuk parameter tertentu, gitu ya. Yang menjadi parameternya, yang menjadi ukuran kitanya untuk mendapatkan nilai X itu adalah berdasarkan T tertentu, gitu kan? Maka kita sebut dengan ruang parameter. Oke, okay? Seperti itu. Oke, untuk hari ini segini dulu.